Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi, Hikam, halo. Salam. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya. Ya, silakan yang sudah bergabung bukunya dibuka halaman 155 yang sudah dibuka ya. Hidup damai, pelajaran 11 kisah Nabi Ishak. Waalaikumsalam. Halaman berapa, Pak? Halaman 155, 156. Ya, silakan yang sudah ada bukunya, kalian bisa dibuka. Kalian bisa buka ya. Terus 55 kan, Pak? Betul. Betul, halaman 155. Oh ini, semua umat yang hidup damai ya? Hidup damai. Betul. Baik, sambil menunggu yang lain, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca doa dengan surat Al-Fatihah, kemudian doa Nabi Musa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni sudah. Waalaikumsalam. Sudah ketemu semuanya bukunya halaman 155. Ya, hidup Udah 16 dan 15 orang, Pak. Udah 15 orang. Nabi Ishak alaihissalam. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah materi menyampaikan, yang disampaikan adalah Assalamualaikum, Pak. Dan gerakan sholat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan langsung bergabung. Dibuka halaman 100. Halaman berapa, Pak? Halaman 100. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, 150, Pak. nih, 155. Nih, halaman. Oh, gambarnya beda, Pak. Kalau di saya pemandangannya daun pohon kelapa sama apa ya? Iya, beda pemandangan berarti. Ya, tapi maksudnya sama ya, Naya. Baru berapa ini? 16 orang. Ya, 16 orang. Baik, sambil menunggu yang lain, kita tetap jalan ya. Nanti kalau yang lain, nanti ngikutin rekaman saja. Rekaman yang digecek kalau yang tertinggal ya. Halaman 155. Ya. Hidup damai. Nah, jadi hidup damai itu adalah semua umat manusia ingin hidup penuh kedamaian. Tidak ada di dunia ini yang hidupnya pengen tidak damai. Karena kedamaian itu ya 150 ada gitu. Ya. Hidup aman dan rukun itu yang didambakan oleh setiap manusia, ya, setiap orang. Ya, oleh karenanya ya
orang yang hidup damai itu dan rukun tidak ada kerusuhan ya. Juga hidupnya tentram dan tenang. Nah, untuk mewujudkan kehidupan yang damai itu, maka kita harus mampu mengontrol pribadi kita masing-masing ya. Mengontrol diri pribadi kita masing-masing. Apa kok kalau di sana beda, Pak? Selalu berprasangka baik kepada siapapun ya. Nah, kita berprasangka Saya baik. beda, Pak. Berprasangka baik itu adalah perbuatan yang baik. Ya, bedanya kenapa, Nak? Ya. Saya bukan saya. Beda halaman. Ya. Beda tulisannya, Pak. Ya. Baik. Menjaga persaudaraan di antara sesama manusia itu sangat penting ya. Tentunya kita menghindari prasangka tidak baik kepada siapapun. Nah, hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak ini siapa yang tahu? Nabi Ishak itu putra dari Nabi siapa kira-kira? Ya. Ada yang tahu tidak di antara kalian? Ya, Nabi Ishak itu putra dari Nabi siapa kira-kira nih? Naura. Nabi Ishak putra dari Nabi siapa? Atau ini Yasmin? Adam. Hah? Adam. Ya, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, putra dari Nabi Ibrahim Nabi alaihissalam. Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim ini memiliki putra dua. Yang pertama namanya Nabi Ishak. Kedua-duanya jadi nabi. Yang kedua adalah Nabi Ismail. Ya. Baik, kita akan murojaah dulu surat Al-Balad ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain walisanan wa syafatain wa hadainahu falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah fi yaumin masghabah yatiman za maqrabah au miskinan masrabah umma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Saubil marhamah. Ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Alaihim narum muqsadah. Baik, itu adalah surat Al-Balad. Tentunya kalian semuanya udah banyak yang hafal ya, apalagi ada di antara kalian mungkin yang sudah juz 29. Bahkan ada yang sudah ikut sertifikasi ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan perhatikan dua gambar. Saya hafal Pak surat Al-Balad. Ya, yang menunjukkan ini sikap hidup rukun ya. Setiap anak muslim tentunya suka hidup damai. Nah, bagaimana kalian bisa menceritakan dari dua gambar sisa di atas? Ini menunjukkan hidup penuh dengan
kerukunan. Ya, hidup penuh kerukunan. Jadi Allah mencintai ya hidup penuh dengan kedamaian dan kerukunan, tetapi sebaliknya Allah sangat membenci segala bentuk permusuhan. Karena permusuhan itu menimbulkan ketidakrukunan antara sesama yang tadinya sudah dekat jadi saudara, bisa jadi dengan permusuhan mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi dan persaudaraan. Maka itu hindari segala yang menimbulkan permusuhan di antara kita, baik karena disebabkan oleh ucapan ya yang membuat tersinggung, yang membuat melukai saudara kita. Nah, itu harus dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah perdamaian. Apalagi sampai terjadi peperangan, ya luar biasa ya, merugikan semua orang dan banyak istilahnya invasi struktur dan lain sebagainya, ya, bahkan kekurangan cadangan makanan, minuman dan sebagainya. Antara tadi itu ya perselisihan dan menimbulkan pertengkaran dan bahkan menimbulkan peperangan. Bagaimana kita supaya terhindar dari itu? Tentunya kita harus bersikap ramah, ya, sopan kepada sesama. Insya Allah ini akan terjadi kedamaian, ya, kerukunan yang membuat hidup menjadi tentram. Jadi hidup damai ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam, ya, putra daripada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ishak itu sudah mencontohkan, ya, dari putra Nabi Ismail. Nah, sekarang kisah Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak tadi disampaikan yaitu putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ibunya bernama Siti Sarah. Tetapi Nabi Ibrahim juga memiliki putra lagi, satu lagi, ya, namanya itu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ibunya bernama Siti Hajar. Nah, kedua-duanya ini dulu Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Di Palestina itu tempatnya tinggalnya para nabi di sana. Di sana maka yang pertama kiblat umat Islam yang pertama ada di Palestina, ya. Tetapi waktu itu setelah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, karena orang Yahudi juga mengakui itu sebagai kiblat mereka, akhirnya Nabi Muhammad SAW mohon kepada Allah untuk ada kiblat. Akhirnya di situ Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan ayat fawaji wajhakal Masjidil Haram. Jadi supaya di kiblat kita diarahkan ke Masjidil Haram yang sekarang yaitu Ka'bah di Mekah, ya. Baik anak-anak sekalian, pada saat hamil nih ya, ibunya dari Nabi Ishak namanya Siti Sarah ini sudah sepuh ya, usianya sekitar 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu umurnya 120 tahun. Tetapi karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lahir dengan selamat, ya. Nah, kata Ishak sendiri artinya adalah bahagia. Nama itu mengandung harapan agar orang yang mengetahui peristiwa kelahirannya dan gembira. Ya, Jafira silakan dibuka halaman 158. Ya, sejak masih muda, ya, Nabi Ishak ini sudah rajin sekali membantu ayahnya, yaitu membantu daripada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk berdakwah, membantu ayahnya untuk berdakwah. Beliau mengajak masyarakat untuk beriman dan menyembah Allah. Karena di masyarakat waktu itu masih banyak yang menyembah berhala, patung-patung yang dibuat sampai ada patung besar tuh namanya Lata dan Uzza itu mereka sembah. Sehingga waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di istana Raja Namrud dan Raja Namrud pergi bersama para tentaranya, itu semua Tuhan mereka yang disebut patung-patung itu dihancurkan sehingga disisakan
satu patung besar, ya, sehingga kapaknya juga ditaruh di lehernya. Setelah kepulangan dari Raja Namrud, akhirnya apa? Nabi Ibrahim disidang di pengadilan oleh Raja Namrud. Dan ditanya, ini perbuatan siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu? Jawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu, tanyakan saja kepada Tuhan kalian. Tentunya dia bisa jawab. Raja Namrud nggak mungkin bisa jawab, itu kan patung benar mati. Ya, terus kenapa kalian sembah? Kata Nabi Ibrahim. Karena kalah waktu itu dengan dialog seperti itu, akhirnya Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar pada api yang menyala-nyala, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Ibrahim dengan diberikan mukjizat, yaitu tidak panas dibakar dengan menurunkan ayat, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai apiku, kata Allah, buatlah selamat dan buatlah dingin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Itu yang disebut dengan mukjizat, ya. Mukjizat, keistimewaan yang luar biasa diberikan kepada Nabi dan Rasul oleh Allah, maka waktu saat itu Nabi Ibrahim disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Dan Nabi Ishak akhirnya dinikahkan dengan Rifqah. Dari pernikahan dengan Rifqah ini dikaruniai 2 anak. Satu namanya Is, yang kedua adalah Nabi Yakub. Nah, Yakub ini menjadi nabi, ya, dari keturunan Nabi Ishak, ya. Jadi Allah mengangkat Nabi Ishak sebagai rasul, ya, untuk melanjutkan dakwah daripada ayahnya, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak sifat yang terkenal yaitu sebagai pribadi yang ramah, ya, sehingga umatnya hidup rukun dan damai. Dan Nabi Ishak ini diberikan umur yang begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wafat pada sekitar 180 tahun, ya. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ya, sikap damai Nabi Ishak itu membuat masyarakatnya senang, nyaman, damai. Ya. Karena ada sifat-sifat mulia yang ada di dalam pribadi Nabi Ishak. Orang Nabi yang ramah, ya. Nabi Ishak ada seorang Nabi yang ramah. Beliau membuat orang lain merasa senang dan nyaman, ya. Kenapa? Karena dengan sikap dan tutur katanya yang lemah lembut. Dan wajahnya Nabi Ishak selalu tersenyum, ya, sehingga menimbulkan penuh kedamaian. Tentunya kalian juga menginginkan, ya, bisa mencontoh kisah daripada Nabi Ishak alaihissalam. Orang yang ramah ini apabila tidak ada, dia akan dirindukan. Dan apabila kehadirannya membuat orang lain nyaman, ya. Sehingga masyarakat itu menjadi hidup damai ini dengan adanya Nabi Ishak. Mereka hidup rukun, tentram, dan sejahtera, ya. Saling membantu sama lain, ya. Saling menghormati dan menghargai, ya. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Nah, semua yang ada di sekitar kita adalah sama. Kita harus sama kepada siapapun, tidak boleh membedakan satu sama lain. Berkata sopan dan santun kepada siapapun. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Ya. Nah, sikap permusuhan ini harus dijauhi karena menyebabkan kerusakan. Ya, karena permusuhan adalah merupakan sifat, ya, setan yang selalu menggoda manusia agar berbuat jahat, ya. Dengan dibisikkan ke dalam dada manusia, yaitu sifat was-was, sifat yang tidak baik, ya. Sifat yang tidak baik. Baik, ya, kita lanjutkan ke halaman 159. Kalian siapkan pensilnya. Kita akan memasangkan pernyataan daripada kisah Nabi Ishak. Yang pertama nih, ibu dari Nabi Ishak bernama, kalian pasangkan kepada Siti Sarah, ya. Ya, kalian pasangkan ke situ. Sudah, pensilnya disiapkan. Kemudian nomor 2,
saudara dari Nabi Ishak, yaitu namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, pasangkan ke situ. Kemudian anak Nabi Ishak yang menjadi nabi juga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kalian pasangkan ke situ. Nah, nama Ishak itu diambil dari, ya, nama Ishak artinya apa? Ya, artinya adalah bahagia atau tertawa. Ya. Ini sifat dari Nabi Ishak, ya, senantiasa dia ramah ya kepada siapapun. Halaman berapa, Pak? Pada siapapun. Halaman 159 Hasna. Baru masuk ya, silahkan dipasangkan ya yang sudah ada di situ. Kalian pasangkan dulu. Alhamdulillah sudah ada 24 orang ini ya. Ya, silahkan dipasangkan di situ ya kalian ya. Sudah, Pak. Ya, pasangkan dulu di situ. Ya, sudah, Pak. sudah dipasangkan semuanya. Ya, sudah dipasang. Ya, Sudah. silahkan, akan pasangkan dulu oleh kalian ya. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah kita perhatikan di sini video dari kisah Nabi Ishak ASMR. alaihissalam ya. ASMR. Kisah dari Nabi Ishak alaihissalam. Coba sebelum kita lanjutkan ke putaran videonya, Bapak mau bertanya dulu nih. Coba nih, yang pertama yang kelihatan di layar pertama ini siapa nih? Hikam nih. Hikam, Bapak mau bertanya nih sama Hikam nih. Hikam, Nabi Ibrahim memiliki anak, yang memiliki putra. Putra yang dilahirkan dari bundanya yang bernama Siti Sarah. Itu adalah Nabi siapa ya? Nabi Ishak. Oh, Nabi Ishak, betul. Fahmi, kalau putra dari ibundanya Siti Hajar, namanya Nabi siapa? Tak tahu, Pak. Hah? Yakub. Yakub. Yang barusan di situ, Nabi siapa? Yang ibundanya namanya Siti Hajar. Ya. Yang namanya Siti Hajar. Ya, siapa? Coba ingat-ingat. Ya. Ismail. Ya, Ismail. Ya, betul. Nabi Ismail. Itu bundanya namanya Siti Hajar ya. Namanya Siti Hajar. Kemudian nih siapa nih? Halwa. Ya. Nabi Ishak juga memiliki putra yang menjadi nabi. Nabi siapakah itu? Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub. Ya, betul ya. Betul sekali, Nabi Yakub namanya ya. Pak, izin ke toilet. Ya, silakan. Nabi Yakub namanya. Ya. Kemudian siapa ini? Halwa. Yasmin. Waktu itu sebelum ke Mekah, Nabi Ibrahim pernah tinggal di mana? Di mana kira-kira, Nak? Ya. Ya, di mana? Ya. Di mana? Tempat kiblat kaum muslimi yang pertama. Di mana itu? Yang sekarang Palestina. Ya, betul. Di Palestina ya. Di Palestina. Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak di Indonesia, Pak?
ya di Indonesia waktu itu belum ada nabi. Ya, belum ada nabi di Indonesia karena nabi itu diturunkannya di tanah Palestina, tempat para nabi. Ya. Baik. Selanjutnya nih setelah Yasmin, Filio. Filio. Ya. Nabi Ishak itu ada artinya ya, diambil dari kata Ishak. Artinya apa? Ishak. Filio. Iya. Tadi yang ditarik garis itu ada tadi. Apa nak? Mama. Tertawa, ya, tertawa atau bahagia. Ya. Ya. Waktu di Mekah, Nabi Ibrahim ya. Ketika itu istrinya adalah Sarah ya, istrinya istri dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar waktu itu ketika mencari air ya. Mencari air di Mekah sana sampai bolak-balik 7 kali untuk mencari air. Dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Akhirnya setelah itu ya, setelah itu dapat menemukan air yang disebut dengan air Zam-Zam. Baik, kita akan saksikan dulu video kisahnya ya. Yeay. Ya, kita akan saksikan video kisahnya nih. Bentar, mana ini? Nggak muncul. Baik, terima kasih Salma. Oke, selanjutnya kalian membaca. Mbak Hamzah, silakan Hamzah. Ya, silakan Hamzah. Ya, baca halaman 112. A. Melafalkan surah Al-Ikhlas. Silakan dibaca. Pak, kok nggak ada layarnya, Pak? Ya, Ada filmnya? Ya, sebentar Bapak share dulu ya. Ini soalnya nggak muncul. Ya, dibaca. Bentar Bapak kecilin dulu ini. Kan numpang ke toilet. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih ya Hamzah ya. Oke, tapi ini untuk Hamzah nih ya Bapak lagi diulang lagi ya. Nanti untuk membaca surah Al-Ikhlasnya Hamzah dan teman-teman yang lain ya. Itu membaca surah Al-Ikhlas yang ada cahaya. Nah, Bapak nggak ada gambarnya. Iya. Iya, bentar. Nggak ada gambarnya. Gambarnya. Belum ada gambarnya. Gambarnya belum keluar ya? Ada share screen-nya, Pak. Ya, ya bentar. Ini belum keluar soalnya gambarnya. Belum keluar gambarnya. Ini Bapak share dulu ya. Mana? Bapak kecilin dulu ya. Silakan baca. Biar gampang nih. Halo, ada ya. Silakan dibaca. Mau ke toilet. Ya, silahkan yang mau ke toilet dulu.
Bentar. Gambarnya Ya, Bapak buka dulu ya. Ya, bentar Bapak buka dulu. Bentar ya, nah ya. Ini soalnya belum keluar nih. Mana Pak gambarnya? mana, Pak? Pak gambarnya mana? Ya, lagi dibuka dulu. Dari awal ya. Dari awal ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi umat Islam. 25 nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Zuhair, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi umat Islam. 25 nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Muhammad. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik.
Mereka akan sedih jika tidak ada satu pun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh. Apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi. Sarah mengandung. Di usianya yang sudah tua, dari rahim Sarah, lahirlah Ishak. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishak adalah anak Sarah. Namun, mereka berangsur-angsur percaya ketika melihat Ishak tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Ishak tumbuh dalam keluarga yang saleh. Ia pun sangat taat. Ia seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim. Ishak adalah sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allah mengangkat Ishak sebagai nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ishak menikah dengan wanita yang saleh. Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ishak memiliki 2 orang putra bernama Ish atau Aish dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Kisah ini diambil dari surat Hud ayatnya yang ke-71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Ya, anak sekalian, barusan sudah kita saksikan tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Ya, tadi sudah dikenakan awalnya di Palestina ya. Jadi Nabi Ishak ini termasuk orang yang senantiasa bersikap ramah, dan akhirnya dia dinikahkan dengan siapa? Nama istri dari Nabi Ishak. Yakub. Istrinya bukan Nabi Yakub. Oh, istrinya. Istri Nabi Ishak namanya siapa ya? Tahu, lupa. Siapa yang tahu? Apa Mas? Masih Pak. Ayah, Marzaka. Siapa? Rizko. Rifko. Nah, Rifko. Dari Rifko ini dikaruniai 2 anak ya. Satu siapa? Namanya Is atau Anis. Yang kedua adalah Nabi Yakub alaihissalam ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari semuanya dari kalian? Enggak ada. Baik, nanti kalian yang tertinggal ya bisa dilihat oleh kalian di Google Classroom rekamannya, nanti Bapak share ya. Tapi nanti setelah ini ya, setelah ini nanti kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Untuk yang tertinggal. Kalau yang nggak tertinggal sih nggak apa-apa, tinggal ini aja. Terus tadi yang halaman 159 yang belum tarik baris, kalian dikerjakan dulu ya. Yang belum itu, kalau yang sudah sih udah. Saya Pak. Ya, yang belum di halaman. Saya udah Pak.
159 yang memasangkan dengan tarik garis ya. Nanti kalian boleh pasangkan di sana.